to A Story with me Adinda Syalaita. Ini our first episode ya. Oke, ini adalah episode pertama, yang paling pertama dengan guest yang sangat-sangat amat spesial. Oke, langsung aja kita sambut atau sambut ya. Ada Bapak Berry Likumahua. Spesial banget gak sih, geng? Aku jadi Berry, guys. Sebenarnya ini episode pertama ini guestnya kan harus spesial. Dan yang pertama juga adalah karena nggak punya guest star lagi. Belum ada. Belum. Jadi kan kita aku baru yang jadi korbannya. Iya, jadi korban pertama, ya kan? Perdana. Karena perdana, karena memang ini baru mau mulai nih kita nih, ya kan? Baru mau mulai untuk dimulai acara ini. Apa sih? Oke. Sebelumnya kita mau kita mulu kayaknya rame banget. Aku mau say thank you untuk Berry yang udah mau datang ke acara E-Story. Sama-sama. Aku dapat apa? Wah, tenang. Bayarannya udah disiapin belum tadi? Amplopnya tebel kan? Nikah aja deh, mau nggak nikah? Amplopnya tebel, nanti kasih gue lagi. Nikah aja mau nggak nikah? Udah, Pak. Udah ya, maaf. Aduh, ini ceritanya saya bukan istri kamu di sini. Oh, bukan. Oke, Oke, aku host. Oke, adalah host. Baik. Oke. Baik. Paham ya? Paham. Oke, langsung aja kita masuk dalam pertinyiin, ya kan? Pertanyaan pertama yang akan aku kasih ke gestar yang spesial ini di episode pertama di E-Story ya. Jadi lebih tegang diwawancarain istri dibanding podcast lain. beneran gak sih? Lumayan. Oke, yang pertama adalah kenapa suka dengan dunia musik, sejak kapan? Ini gue ceritanya gue host ya, walaupun gue sebenarnya udah tahu ceritanya dulu. Karena saya tahu kalau saya masuk dunia musik saya bakal ketemu kamu. Jadi gila, the best banget lu. Kenapa suka dengan dunia musik sejak kapan? Sejak brojol, lahir ke dunia memang sudah besar di lingkungan musik. Papa mama musik, bahkan om, almarhum, kakak-kakak main musik semua. Jadi otomatis musik tuh udah jadi kayak sebuah obvious choice lah. Karena di mana kita dibesarkan lingkungan sangat mempengaruhi kan. Jadi memang dari awal udah kayaknya gue bakal jadi musisi, ini udah obvious choice banget gitu. Cuman dulu pertanyaannya bukan akan menjadi musisi atau enggak, tapi lebih ke instrumen apa yang akan dimainkan, musik sejenis maaf apa. Ya, gue tuh kayak deg-degan banget juga loh jadi host. Terus beneran kayak oh gitu ya. Padahal gue udah tahu ceritanya guys. Terus gak ditanya sejak kapan, ya udah sejak dari awal. Dari masih kecil pun udah mindsetnya memang gue mau jadi musisi gitu. Jadi dari awal udah tahu banget. Dan aku kayak kok jadi aku ya grogi kalau aku kamu. Tuh kan ya kan agak aneh gak sih? Aneh loh ternyata. Ayo kita harus Zen. Kamu bukan suami aku. Buat beta. Oh salah, kamu bukan suami aku, kamu hanya gestar. Jadi gini Usi, buat beta. Ya gini mana? Buat beta. Gitu. Selesai. Oh jadi gitu. Iya. Tapi pertanyaan selanjutnya ya, ini nyambung. Di saat Anda, sedap nggak sih Anda memilih di dunia musik, nyemplung dunia musik gitu ya. Apa sih reaksi pertama bokap nyokap? Maksudnya kamu udah tahu cerita ini kan? Iya kan, dibilangin ini kita tuh buat viewers A-Story kan. Jadi ya udah pasti langsung mendukung karena mereka juga memang kerjaannya setiap hari musisi kan. Cuman papa selalu bilang kalau lu mau jadi apapun pastikan lu jadi yang terbaik gitu. Excellent ya. Dia kalau pakai analoginya agak sedikit ekstrim ya. Kalau kamu mau jadi pendeta, pastikan kamu jadi pendeta terbaik yang tahu isi firman Tuhan luar dalam. Kamu bisa khotbah di mana-mana. KKR, bisa kesembuhan. Tapi kalau kamu mau jadi maling, kamu harus jadi maling nggak pernah ketangkep. Spektrumnya luas banget ya. Jadi basically dia lagi bilang apapun yang lo kerjakan, make sure you are excellent in everything you do gitu. Tapi jangan jadi maling ya. Ya. Maling hati kamu bisa. Aduh, yang kayak gini-gini nih guys. Tolongin aku dong. Ada yang mau gantiin nggak jadi host? Nah terus ya udah akhirnya dari awal juga papa mama mendukung. Cuman ya memang pressure-nya pasti lebih dari papa sih, karena kan dia sebagai seorang Likumahua clan gitu, kayak lu harus bagus ya cuy, bawa nama besar keluarga nih gitu. Jadi ya ada pressure kayak gitulah. Tapi dari awal pun mereka sangat mendukung dan papa sangat sangat membebaskan sih sebetulnya. Lu nggak harus main jazz juga, lu main apapun, yang penting lu pastikan lu memang nyaman dan suka dengan apa yang lu mainin gitu. Jadi bertanggung jawab ya
sama apa yang dipilih ya. Seperti kamu bertanggung jawab saat kamu menikah, bertanggung jawab dong. By the way diminum Beta yang aja. tangguh, kalian yang jawab. Oh makasih, waduh ini udah susah banget nyiapinnya pasti ya. Ini udah disiapin minum nih guys. Di lantai berapa tadi? Belum ada sponsor soalnya. Kalau ada sponsor kan Sponsor lumayan masuk ya. di sini nanti insert. Oh, by the way, anyway, Busway, baju gue hari ini dari Origin, ya kan? Tuh, warnanya pinky, lagi pinky banget, sama celana jeansnya PW banget. Ini dari Origin, nanti di bawah sini, sedap ya, Instagramnya, bisa langsung diklik aja, biar kita bisa samaan. Oke, selanjutnya ini pertanyaan sangat penting ya. Ada nggak sih yang membedakan apa ya, dinamika kehidupan bermusik lo saat lo udah menikah? Buat gue, tadi Anda, gue, aku, semuanya. Gue, harus lebih ini aja sih, jadi harus lebih pinter ngatur waktu. Kayak maksudnya terutama ya sama kalian lah. Kapan harus nganter istri? Oh ya, sama istri dan anak. Kapan harus nganter istri? Kapan harus nganter anak? Semuanya harus bener-bener. Jadi kalau dulu tuh jujur ya, saya tuh tipe orang yang sangat spontaneous ya. Jadi bahkan kalau gue pergi ke satu tempat pun, gue tuh nggak pernah menduga. Sekarang udah ada maps, udah ada ya buat kita bisa nyetir, bisa pakai maps. Kalau zaman dulu tuh gue bener-bener pokoknya gue mau nyampe ke situ. Jalannya lewat mana tergantung suasana hati. Kadang bisa belok kiri, bisa belok kanan gitu. Jadi gue bukan tipe orang yang merancang semuanya dalam satu hari. Nah, semenjak menikah jadinya bener-bener dari hari sebelum udah mempersiapkan. Oke, besok gue harus kesini nih, harus ngantar istri kesini. Anak gue sekolah jam segini, gue akan ada meeting jam segini gitu. Jadi I work my schedule around gitu. Jadi semuanya ada agenda. Ada agendanya tiap hari. Dan buat beta. Bagus. Buat beta, gimana caranya semua harus bisa terakomodir dengan baik, tapi selalu prioritasnya harus nomor satu keluarga, itu udah pasti. Bagus kamu, gitu. Keren. Jadi sebenarnya tapi nggak, perbedaannya cuma di masalah bagaimana mengatur waktu aja ya, sama mengatur duit ya. Kalau duit mah nggak pusing, tinggal transfer aja kan. Masalah kita ditransfer balik apa enggak itu urusan belakangan. Yang penting transfer dulu biar beres semua. Gitu. Oke, pertanyaannya ini masih nyambung. Bagaimana cara membagi waktu tadi sama kerjaan dan keluarga? Apalagi kan sekarang kita udah balik lagi ya, udah maksudnya udah nggak pandemi yang nggak work from home semuanya. Jadi bener-bener bahkan Anda nih sudah tour juga kan, maksudnya udah pergi-pergi kayak kemarin ke luar negeri dan lain-lain. Bagaimana sih ngatur waktunya gitu? Apakah istri Anda itu ngomel-ngomel? Lumayan. Enggak loh. Ya, tapi kemarin pas bulan Agustus kemarin tuh sempet padat banget yang bener-bener hampir tiap padat hari. Banget. Bener-bener tiap hari. Sampai bingung, awalnya sempet kelimpungan sendiri, gimana ya dulu kok gue bisa ya ngatur waktu gitu. Cuman akhirnya yang paling penting tuh selalu bicara prioritas sih kalau buat beta. Nomor satu adalah keluarga, itu udah number one, udah nggak bisa diganggu gugat. Yang setelahnya baru datang di nomor 2, nomor 3 dan nomor 4, termasuk pekerjaan dan lain-lain gitu. Dan itu sebenarnya bisa urutannya tuh bisa. Kalau yang keluarga nggak bisa. Nggak, maksudnya yang bawah-bawahnya. Yang bawah-bawahnya bisa ganti-ganti, tergantung apakah itu meeting, apakah itu kerjaan, apakah itu ketemu orang atau apapun. Itu semua bisa berganti-ganti, 2, 3, 4-nya bisa berganti-ganti tergantung kebutuhan. Tapi kalau prioritasnya nomor 1 selalu keluarga gitu. Jadi kalau kita udah bisa set our priorities kayak gitu sih, akan semuanya jadi jauh lebih mudah karena kita tahu mana yang harus diutamakan, and then kita bisa lihat kebutuhannya lebih ke kadar urgensinya aja kan. Kayak contoh misalnya meeting untuk sesuatu yang akan berlangsung dalam waktu dekat, ya otomatis berarti dia harus naik ke prioritas nomor 2. Latihan untuk sebuah project yang dalam waktu dekat akan terlaksana, ya berarti dia harus juga naik ke nomor 2 gitu. Tapi kalau sesuatu yang masih bisa di hold dulu gitu, karena yang paling penting adalah gimana caranya memprioritaskan keluarga. Apalagi meeting untuk penting banget untuk pendanaan keluarga ya. Kalau itu nomor 1. Dan ini ya satu hal yang semenjak menikah, kayak ada semenjak menikah dan punya anak, kayak semua yang gue kerjain tuh jadi punya alasan gitu. Kayak I know what drives me, apa yang membuat saya pengen bangun pagi, apa yang membuat gue pengen pulang cepet, apa yang membuat gue mau melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Driving force-nya adalah istri dan anak. Mantap. Jangan speechless dong. Ya speechless, parah deh, awkward, gila. Gak jelas. Oke, nextnya, ini sebenarnya pertanyaan
dari Aku bisa tim baca, yang guys. dari tim yang membuat gue malu-malu loh guys. Boleh nggak ceritain love story sama istri dari pertama sampai menikah? Dari pertama ketemu Dari sampai pertama menikah. pertama ketemu tahun Gue 2000. boleh nggak sih ngilang dulu? Pertama ketemu 2 November 2007. Berarti berapa tahun lalu tuh? 15 tahun lalu pertama kali ketemu. November 2007. 2007 ya? Sebenarnya itu buat gig di Jack Jazz Festival. Waktu itu kebetulan Bad Rumah Project ngiringin almarhum Glenn Fredly. Nah, penyanyi waktu itu kan masih Matthew Sayers. Dan kita butuh satu backing vokal gitu. Kita butuh backup singer. Tapi waktunya udah mepet banget. Dan jujur waktu itu dana kurang ya. Mohon maaf acara jazz. Ada dana seadanya gitu, dan pikir kalau ajak backing vokal yang udah biasa tuh pasti akan costly. Akhirnya ditawarin lah sama Kasih tahu sebut. ditawarin sama temennya mantan. Temennya mantan pacarnya bilang, adeknya si Putri tuh bisa nyanyi loh gitu. Cantik lagi. Jelasin dulu kok bisa sama kakak gue juga gitu. Kok ke gue sih? Jadi kakak istrinya Putri itu siapa? Gimana? Enggak, Putri itu siapa tadi? Oh, Putri ya kan, ini lagi udah ceritain. Kakaknya. Sabar Ibu. Belum ya? Jadi kan gue seneng nih, mantan pacar dulu bilang, temennya mantan pacar bilang gitu, adiknya Putri itu bisa nyanyi. Nah, jadi punya teman namanya Putri nih, Gracia Putri. Dia bisa nyanyi loh, suaranya bagus. Bisa kok dia bikin vokal gitu, terus cantik lagi gitu. Oh ya udah, boleh deh, mau nggak ya kira-kira nolongin gitu? Mau lah, pasti ntar gue bilangin gitu. Nah, dari telepon lah nih si temennya ini, namanya Dwi, nelfon si Putri kasih tahu adenya namanya Dinda Syalahita. Ya udah, begitu ketemu yang punya acara ini dong. Iya, ketemu janjiannya di Panglima Polim waktu itu. Kebetulan rumahnya juga di Panglima Polim kan, dekat. Datanglah dia diantar dengan Nissan Livina warna hitam. Kok lo inget sih? Inget dong. Turunlah dia dari mobil, begitu saya jemput, mohon maaf kita jujur, jatuh cinta pada pandangan pertama. Parah, lu udah punya pacar. Ya gimana ya, perasaan yang gitu bisa lawan ya. Cuman ya nggak ngapa-ngapain juga, orang namanya juga ngerti bahwa ya udah punya pacar, dia juga punya pacar. Siapalah aku gitu kan. Aku masih kecil. Punya pacar juga dan cantik, kalau nggak mungkin out of my league lah, nggak mungkin bisa dapet gitu. Jadi udah cuman cantik Aduh. Udah akhirnya latihan, udah habis itu nggak tukeran nomor juga, gue nggak ada effort buat deketin atau apapun. Ya udah, yang penting kerjaan aja, basically bener-bener cuma kerjaan. Gignya terlaksana dengan baik. Udah, terus nggak punya nomornya juga. Nggak pernah kontekan ya? Nggak pernah punya nomornya Adinda Syalahita juga, nggak pernah punya. 2007 selesai acara. Setahun kemudian ya kalau nggak salah. Oh nggak jauh lah dari itu. 2008 pertengahan gitu. Kebetulan tuh gue punya project namanya Lake of Three bareng almarhum Glenn Fredly. Nah, tiba-tiba si Dinda ini, si istri ini punya, awkward banget nih. Dia jadi panitia buat acaranya anak Tarki, terus nanya, Kak belum manggil itu, lupa deh. Pokoknya nanya, bisa nggak ya kalau featuring, kalau Lake of Three main gitu, atau nggak kalau misalnya BLP tapi featuring sama Glenn. Oh boleh gitu, bla bla bla. Terus pokoknya dari ngobrol-ngobrol itu nggak jadi juga sih di acaranya. Terus akhirnya dia jadi Facebook dulu waktu itu, Facebookan, message-messagean, habis itu jadi WM, masih ada Yahoo Messenger pada masa itu. Ya udah, terus ngobrol-ngobrol. Doyan lah pokoknya Eke kan. Eke udah gak punya pacar, tapi Doi masih punya pacar. Ya Eke gak enak dong, namanya orang udah punya pacar, masa kita gangguin ya kan. Jadi kita cuma menjadi pendengar yang baik aja gitu, udah. Iya benar. Pendengar yang baik. Jadi kakak ya? Dipanggil kakak kan? Panggil kakak. Gak ada niat ngapa-ngapain, karena ya, dibilang suka mah suka, dibilang care ya care. Cuman kan gue nggak mungkin masuk di hubungan orang dong. Akhirnya on and off lah, 2008 tuh nggak ketemu, 2009 sempat kontekan lagi, nggak ketemu lagi, 2010 nggak ketemu lagi, 2011 baru kontekan lagi, ternyata jadi dekat. Ya udah, 2011 mulai pacaran, bulan Juni, menikah 2018 Agustus 2018. Lama kan? Panjang sekali perjalanan cinta Jangan Anda. lu tanya, soalnya gue inget semua detailnya sampai SMS terakhir. Apa sih? Gak jelas deh. Oke, itu love story ya. Awkward gitu dong. Pada awkward. Nih, yang bikin pertanyaan bikin gue mesem-mesem tau gak lo? Diminum Pak. Ini minum Pak. Terima kasih ya Enak sudah kopi. menceritakan love story sama istri Anda. Iya. Oke,
Sebelum ini mau games dulu aja ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau games dulu. Jawab dengan cepat. Disordered. Mesti ngadep sana dong. Yang ngadep situ aja kamera. Betul. Ya. Jawab dengan cepat. Waktunya cuma boleh 3 detik ya. Oke. Untuk mikir ya. Oke? Ya pasti disordered aja. Iya. Jawab cepet gitu ya. Oke. Roti apa sereal? Roti. Bus impian atau liburan keluarga gratis? Liburan keluarga gratis. Mandiin anak atau suapin anak? Dua-duanya. Nggak bisa pilih. Mandiin anak. Tempe apa tahu? Tahu. Berduaan di laut sama istri atau di gunung sendirian? Berdua sama istri lah di laut sampai kapan? Bener ya di laut? Di laut nggak apa-apa. Daripada gue di gunung sendirian nggak jelas. Mendingin gue sama lu lah. Anjing apa kucing? Wah susah banget tuh. Anjing. Oke. Tapi kan mantan kamu kayak awas. Bener. Klonin apa diklonin? Klonin lah, tiap malam juga dipaksa. Gak enak. Aduh gak bener deh. Enggak. Kalau jangan buka-buka dong. Gila. Dapat tahu di endorse. Acara ini. Crocs. Oke, celana pendek apa celana panjang? Panjang. Sepatu apa sendal? Sepatu. Ah masa? Sepatu. Apa tuh ya? Bantal apa guling? Guling. Karena guling bisa jadi bantal. Iya benar. Udah itu aja. Too easy. Iya, gue kira lu bakal pilih di gunung sendirian. Enggak, mendingan sama kamu lah. Bukan nggak Anda takut terombang-ambing sama ombak. Apa kalau ada kamu mah? Keren lu. Oke, itu ya. Gunung sendirian ngapain bro? Guys. Dingin, bengong. ada, anakku mana, istriku mana, aku siapa? Lama-lama hilang ingatan. Enggak, gue udah gak mau sendirian lagi, gak jelas. Udah keseringan berarti sendiri. Berarti nextnya Disorderednya harus kalau misalkan biar lagi diundang harus lebih apa ya? Lebih susah ya. Iya. Ya, Kayak nyium pipi kamu apa nyium jidat kamu tuh susah tuh milihnya. Nggak jelas ya. Oke. Pertanyaan lagi aja karena kita nggak bisa terlalu lama durasinya ya. Kalau durasi terlalu lama orang malas nonton. Ini kalau undangannya gue nanti lama-lama acara judulnya ganti PDA. Iya. Parah deh. Ih, so romantis kamu nih. Oke, urutkan 3 hal terpenting dalam hidup kamu saat ini. Yesus, keluarga, musik lah. Udah cuma itu aja. Ya itu ya. Oke. Tips bermusik dong Kak Berry biar kuat secara mental dan fisik. Ini penting banget karena fisik, buat gue juga. Olahraga tuh sangat penting loh. Apalagi penyanyi ya. Ya penyanyi ya terutama udah jelas lah nafas, tapi musisi juga in general karena musik tuh berhubungan erat sama adrenalin, berhubungan erat sama gimana kita ngatur nafas. Kayak misalnya kita as a musician, as a drummer misalnya. Kalau kita emosi, tempo kita bisa lari-lari, naik turun. Kalau kita mau fill in gitu bisa hilang satunya. Kalau kita nggak tahu cara ngatur nafas yang baik. Lalu kalau bicara olahraga, secara fisik itu bagus karena gini, kita sebagai musisi suka ngelupain bagian itu. Padahal kita hidup dari situ, kita hidup dari kemampuan tubuh kita untuk bertahan dan tetap sehat. Nah gimana kita bisa tetap sehat kalau kita nggak mau olahraga, sementara kita pengen terus bermusik kan sampai tua gitu. Secara fisik seperti itu. Kalau secara mental, banyak banget sih dari berbagai aspek. Aspek pertama mungkin tentunya melatih diri untuk melatih mental untuk selalu siap latihan gitu, selalu excellent, selalu mau kasih yang terbaik. Let's say kita dipanggil buat satu buah gig, tapi kita nggak ready, kita nggak prepare, kita jadi orang yang menyusahkan orang lain. And then secara mental yang lainnya adalah misalnya kita datang ke satu tempat, kita nggak di-accept, kita nggak diterima. Gimana cara kita cope dengan situasi itu? Lalu ketika kita manggung mungkin ternyata nggak sesuai ekspektasi. How do we bounce back dari situ? Gimana cara kita kembali? Nah, itu kan banyak hal yang berkaitan ya. Tapi yang paling pertama sih pastinya kita siapin kemampuan kita harus sebaik mungkin gitu. Kita harus menguasai instrumen kita dengan baik. Buat penyanyi harus menguasai pita suara dengan baik, harus tahu interval, tahu tangan nada, basic teori. Karena dengan begitu kita jadi punya bekal yang kuat. Dari bekal yang kuat itu kita jadi konten, kita jadi tahu kemampuan kita sampai mana, kita confident. Gitu. Jadi ketika kita menghadapi banyak hal, kita tinggal tahu gimana cara kita menghadapinya aja, how to bounce back gitu. Lalu at the end of the day kalau buat Beta adalah bingung ya? Bingung kayak aku padahal biasa ngomong aku ya. Iya. Buat Beta tuh kayak yang penting gimana caranya kita bisa nggak berusaha membuktikan diri in a way gitu. Kalau bermusik tujuannya membuktikan diri, kita pasti capek ya. Capek satu, kedua kita akan gagal dalam banyak hal. Karena ketika kita misalnya jadi seorang basis, kalau tujuannya cuma membuktikan diri, pasti pengennya tampilin semua yang paling keren, padahal belum tentu itu cocok sama musiknya gitu. Jadi daripada kita berusaha membuktikan diri, lebih baik gini, kita kasih yang terbaik.
Dan kita biarkan orang lain aja yang menilai gitu. Kalaupun kita nggak disukain, kita nggak di-approve sama orang lain, jangan biarkan itu juga mengganggu pola pikir kita dan pandangan kita. Yang penting kita tahu kita udah kasih yang terbaik, kita udah latihan, kita udah prepare, sehingga kita bisa bersaing. Dan yang paling penting juga adalah make sure kamu menghargai orang lain gitu. Waktu kita diundang, kita datang on time. Oke. Kalau telat-telat di Jakarta biasalah gitu ya, tapi telatnya make sense gitu. Jangan sampai tiba-tiba telat 2 jam terus kayak berasa nggak salah gitu ya. Paling nggak 15 menit lah, kita punya istilahnya dispensasinya gitu. Kita harus melatih diri kita sendiri untuk gue nggak boleh telat gitu. Kita menghargai orang lain, karena waktu kita nggak telat kita menghargai orang lain. Belajar dari mana sih on time gitu? On time jadi gini, dulu tuh sebenarnya saya nggak on time banget, tapi istri saya ngajarin saya jadi harus on time. Karena sering dimarahin ya? Iya. Dulu pas pacaran. Dulu pacaran. Tapi semenjak itu memang jadi, ya baru sadar juga bahwa iya ya. Kita punya mental kayak gini nih. Dia juga pasti telat kok, gitu kan. Oh, iya. Kita kayak, udah santai aja, dia juga pasti telat. Mereka tukang telat kok, gitu. Akhirnya belakangan, ya terutama semenjak pacaran sama yang sekarang jadi istriku ya, namanya Dinda, cantik banget orangnya. Kamu sih ketemu. Dia bilang bahwa lo harus tetap on time gitu, dan baru sadar iya ya. Being on time itu my identity gitu. Gue harus punya karakter yang gue mau on time. Terserah orang lain mau telat atau enggak, yaitu urusan mereka. Kalau gue jadi harus nunggu ya nggak apa-apa, but at least I'm being on time gitu. Sehingga akhirnya kan enak kan, contoh ya. Dan ini akhirnya aku ngalamin berkali-kali kan. Kayak misalnya gue udah datang on time nih, orang-orang datangnya pada telat. Akhirnya latihannya molor, sementara gue udah ada jadwal lain. Gue dengan enak bisa cabut, sorry gue harus cabut gitu. Ya boleh bentar lagi nggak bisa, tadi kan gue datang on time, lu pada yang datang nggak on time gitu. Sekarang waktunya molor nggak bisa, gue udah punya jadwal lain gitu. Jadi akhirnya kita juga bisa lebih stick to our schedule gitu. Kita jadi lebih, ya berhubungan sama manajemen waktu tadi kan. Panjang ya? Panjang tapi bagus dan mengingatkan saya juga untuk lebih excellent ya latihan. Oh, sebentar. Saya mau nanya. Pernah nggak sih kayak Anda kan guru juga ya, guru di sekolah musik. Pernah nggak Anda mengajarkan istri Anda? Lalu bagaimana situasinya saat itu ya? Biasa aja kayak saya ngajar murid-murid saya yang lain. Saya ngajar seperti itu. Pret. Keras. Terus bisa, jangan nggak bisa dong. Tapi parah banget kamu waktu itu. Dia keras banget guys kalau ngajarin aku. Oke, ganti lagi jadi host. Oke, ini karena sudah di penghujung acara. Terima kasih ya Berry udah mau mampir di A-Story untuk jadi guest yang pertama. Dulu, guys. Masa mau guest gitu sih? Apa kayak cium pipi kanan pipi kiri kayak? Ya nggak ada. Pandemi. Udah enggak ya? Pandemi tidak bisa bak kasur pandemi. Oke, terima kasih Bapak Berry. Ini parah nih hostnya, nanti next time nggak mau dia lagi ya. Sebenarnya, sebenarnya kita ada geser lagi, cuman kita harus nunggu dia bangunin dulu. Iya. Nanti abis ini kita lanjutin lagi, cuman boleh nggak closing dulu? Jadi nanti ditaruh di tengah-tengah sebelum closing ya guys. Closing dulu, nguap lagi. Close up kok, tenang. Closing dulu ya. Jadi boleh bilang ke pendengar, penonton di sebelah sana, penonton setianya A-Story, sedap nggak sih gue? Bilang, Berry jangan liat gue dong, liat situ. Aku dengerin kamu. Iya, maksudnya kasih tips atau pesan-pesan untuk mereka bagaimana kuat di dalam bermusik atau bahkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dan lain-lain. Nah, kan banyak juga mungkin yang nonton anak muda. Ya, yang pasti gini, Mark Twain bilang ada 2 hal paling penting dalam hidup seseorang. Yang pertama adalah hari waktu dia dilahirkan, yang kedua waktu dia tahu kenapa dia dilahirkan. Nah, waktu kita tahu kenapa kita dilahirkan, berarti kita tahu kita punya purpose. Dan biasanya passion kita akan mengarahkan kita kepada purpose kita. Seperti gue punya ketertarikan sama musik, that's my passion. Tapi ketika gue menyadari bahwa gue terlahir untuk itu, it became my purpose dan gue harus berjalan dengan purpose itu gitu. Passion becomes my purpose. And then waktu udah purpose-nya udah tahu, I have to have integrity, harus punya integritas. Integritas maksudnya gimana? Gue tahu value yang gue pegang dan value gue sama action gue harus selaras. Ketika gue ngomong A, berarti yang harus gue kerjakan A. Ketika gue ngomong B, yang gue harus kerjakan B gitu. Jadi integritas itu yang membuat kita bertahan, terutama di industri yang keras kayak gini. Ini industri yang gak main-main guys. Ini industri yang sikut kanan, sikut kiri. Pernah ya? Oh sering, tikung kanan, tikung kiri. Nah kalau kita gak bertahan dan kita gak punya mental dan kita gak punya integritas, kita bisa kebawa ke permainannya mereka. Kalau kita mau jadi beda, kita mau shine on, kita mau stand out, kita harus tunjukin bahwa kita punya integritas, kita punya value. Dan pada akhirnya kita tahu apa yang kita tuju gitu. Karena pada akhirnya setiap keputusan yang kita ambil akan mengarahkan kita semakin dekat kepada purpose kita.
keputusan-keputusan yang salah menjauhkan kita dari purpose kita gitu. Jadi itu aja sih passion, purpose, integrity. Dan pastikan waktu kamu memang bermusik, kalian bermusik, pastikan itu memang jadi sesuatu yang kalian cintai banget, dan itu menjadi sesuatu yang lu nggak bisa tidur tanpa lu mikirin itu, dan lu nggak bisa bangun sebelum lu mikirin itu gitu. Jadi itu bener-bener semua yang ada di kepala lu itu menjadi sebuah apa ya, sebuah excellence yang nggak pernah berhenti. Tiap hari lu terus excellent, tiap hari terus excellent. Itu aja guys. Wow, terima kasih Pak Berry. Pegang tangan lah. Abis ini kita akan ada satu gestar lagi, sebentar lagi akan dibangunin bareng Bapak Berry juga ya. Oke, so ditunggu ya guys. Yes, balik lagi di A-Story. Akhirnya gestar yang satunya lagi sudah bangun dari tidurnya. Kita panggilkan saya Jeremiah Likumahua. Si hai dong. Hai guys, bilang. Hai guys. Hai guys, oke. Aku udah bangun, oke. Aku udah bangun Permisi boleh, Pak, udah bangun, saya boleh agak host. santai. Agak santai boleh. Agak santai. Oke. Boleh sapa dulu yang di sana. Hai guys semuanya gitu. Apa lu? Udah siang tuanya. Oke, aku boleh nanya nggak nama kamu siapa? Tahu siapa? Loh, Aku lagi ditanya, kamu ditanya mama, kamu jawab. aku yang nanya nama kamu siapa? Maya. Boleh tahu nama panjangnya? Boleh. Siapa? Aku mau minum teh dulu ya. Jawab dulu. Ini nama gestar yang panjangnya. paling banyak minta. Ditanya nama panjangnya, jawab dulu. Mau Jeremiah. main dulu ya. Nama kamu dulu jelasin. Nama kamu adalah? Dia Maya. Jeremiah siapa? Bakabak Allah. Kumahua. Jeremiah anak. Anggian kita. Oke, maaf gestar kita agak kurang bisa behave. Jeremiah saya boleh menanyakan sesuatu ke Jeremiah boleh? Boleh. Oke, Jeremiah umurnya berapa ya? 3. 3 tahun. Jeremiah sayang sama papanya? Tayang. Sayang sama mamanya? Tayang. Menurut Jeremiah, papa itu lagi sibuk nggak sih? Enggak. Udah balik. Hah, udah balik? Oh, Kemarin tapi sempat sibuk. tapi kemarin sempat sibuk. Iya. Pas yang kamu ditinggal papa kerja, tahu kan kerjanya papa apa? Cari duit. Cari duit. Ya gimana cara cari duitnya gimana papa? Sambil main apa? Sambil main main bass. Dulu pas Om Lukas nyanyi. Hah? Om Lukas nyanyi? Oh. Oke, enggak. Mama yang mau tanya, sorry host. Yang saya mau tanya, Jeremiah, pas papa suka pergi keluar kota atau keluar negeri berapa hari, Jeremiah sedih. Iya. Waktu itu gimana perasaannya Jeremiah? Sama mama, sama nenek Tar, Oh. sama papa, dan bentar lagi papa pulang. Oh bentar, selalu bilang gitu di setiap mau tidur gimana? Kalau nggak ada papanya pas tidur kan, papa lagi keluar kota, ada nyariin nggak? Gimana? Papa ya. Oh gitu. Tapi papanya baik kan? Papa baik nggak? Ini apa papa Tan? Oke, papa baik? Enggak baik, malah. Karena punya Pak udah sama mamnya di lapidenya Oh rusak. pernah. Oh J pernah ngerusakin punyanya mami yang Pak Uda, papanya marah. Iya. Oh gitu. Tapi untuk kebaikan kan. Iya. oke, peluk papanya dulu dong. Terima kasih papa udah baik. Gimana? Cuma sampai papa udah baik. Inilah tali kasih seorang anak yang rindu kepada papanya. Oke guys, itu aja sebenarnya story-nya di acara story-nya di Jalinan Kasih antara Jeremiah dan Berry Likumahua. Oke, sebelum tutup, J mau kesaksian pujian dulu. Ayo, Oke. main lagu apa? Mohon maaf tapi durasinya agak jangan Main bass apa lama-lama ya. main bass apa nyanyi? Oh, sebentar. Saya ada pertanyaan penting. Jeremiah lebih suka main bass atau alat musik yang lain? Topan. Trombon. Iya. Oh, kayak siapa? Saya opa. Opa siapa? Opa Benny.
Oke, tunjukin kepada penonton main trombon seperti apa. Main trombon gimana? Ini lagu apa? Lagunya lagu apa ya? Lagu mana-mana. Cetuno. In case you didn't know. Oke, terima kasih semua. Boleh yang di sini tepuk tangan penonton 1000 penonton di sini. Oke guys, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next episode. Ini episode pertama. Memang gestarnya kita bawa dari rumah sendiri ya, karena mohon maaf karena kita low budget. Oke? Baik Next semua. semoga udah ada sponsor-sponsor yang masuk, jadi kita bisa undang-undang beberapa gestar yang lainnya. Oke? Bye semua. So, Bilang see bye you semua. guys. Sampai jumpa di A-Story lagi. Bye semua. Bye semuanya. Semuanya. Jangan lupa like, Like, oke. Dan komen. like And? and comment. Subscribe. Yes, and subscribe. Oke, bye guys.